Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Ma'asyiral kurama wal fudula, para bapak alim ulama, para bapak kiai, Sivitas Akademika Yayan Tulungagung, mahasiswa mahasantri yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi taufik hidayah, inayah, sehingga dapat menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita minadzulumati ilan nur. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para mahasiswa mahasantri Yayan Tulungagung yang berbahagia, seperti biasa setiap kita mengawali aktivitas, setiap kita mengawali kegiatan rutinan kajian fikih klasik, marilah kita muhadharah kepada para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, para masyayikh, guru-guru kita, ulama-ulama kita. Semoga apa yang kita proses itu benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, manfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Liridillah wa li syafaati Rasulillah wa ala hadina tusolika wa ala kulli man wa asalafus soleh. Al-Fatihah. Masyaallah hadirin yang berbahagia, kemarin kita membahas tentang sholat jamaah dan juga membahas tentang sholat Jumat. Berikut tata cara dan teknis melaksanakan sholat Jumat serta rukun-rukun, hayat-hayat yang perlu dilaksanakan ketika sholat Jumat dan hal-hal yang berhubungan dengan Jumat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat hari raya, baik hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, serta kita akan membahas tentang sholat kusuf dan sholat khusuf, gerhana matahari dan juga gerhana rembulan. Karena meskipun sama di dalam melaksanakan sholat, tetapi teknis-teknis ini nanti ada yang berbeda dengan sholat-sholat yang biasa atau sholat-sholat yang tergolong sholat sunat mutlak. Meskipun jumlahnya 2 rakaat, tetapi teknis pelaksanaannya ini nanti akan berbeda. Oleh karena itu, mari kita bahas, kita kupas tentang sholat hari raya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi iki kono fasal suci. Wa sholatul idaini utawi salat riyaya loro iku sunatun sunah maka datun kang den kukuhake. Wa ya ta sholatul idaini iku rakaatane 2 rakaat. Yukabiru hale takbir sapa wong fil ula ing dalem rakaat kang awal sabengan kelawan 7. Siwa takbiratul ikrami kang sakliyane takbiratul ikram. Pada dasarnya sholat hari raya itu adalah sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad. Jumlah rakaatnya sholat hari raya itu ada 2 rakaat. Yukabiru fil ula sabengan siwa takbiratul ikram. Kita dianjurkan, dituntut untuk melaksanakan takbir di dalam rakaat yang pertama itu sebanyak 7 kali. Ya. Takbir itu hitungannya selain dari takbiratul ikram. Ya. Jadi hitungan 7 itu selain takbiratul ikram. Ya. Bisane ati iku tetep ing dalam rakaat kang kaping pindho khamsan kelawan 5. Siwa takbiratul qiyami kang saliyane takbire ngadeg. Wayatu bulan khutbah sapa wong badha main dalam sakwise rakaatane. Khutbah ini kelawan 2 khutbahan.
khutbatan ini kelawan rong khutban. Pada rakaat yang kedua, jumlah takbir di dalam sholat hari raya itu ada 5 ya, selain takbirnya berdiri ya. Jadi kalau setelah sujud terus kemudian berdiri kan kita membaca Allahu Akbar ya, itu tidak masuk hitungan. Hitungannya takbir 5 itu setelah seseorang melaksanakan sholat hari raya itu takbir berdiri, itu dihitung mulai dari 1 ya. Jadi misalkan kita sujud terus kemudian Allahu Akbar ya, setelah Allahu Akbar kita maka dituntut untuk melaksanakan takbir yang jumlahnya ada 5 pada rakaat yang kedua. Wa fisaniati lan ing dalem pada wayak tubuh pada umma khutbatani, dan setelah sholat 2 rakaat imam dituntut untuk melaksanakan khutbah yang jumlahnya ada 2 khutbah ya, 2 khutbah. Yukabiru hale takbir sapa si wong fil ulain dalam khutbah kang awal tiskan kelawan 9. Wa fisaniati lan ing dalam khutbah kang kaping pindho sabkan kelawan 7. Wa yukabiru lan takbir sapa wong min urbi samsi awet saking surpi srengenge, min lailatul iti awet saking dinane riyaya ila ayat khula temeka maring yen to manjing sapa imam fi sholati ing dalam salat, fi sholati ing dalam salat. Nah, setelah melaksanakan sholat 2 rakaat ini seperti tadi, maka imam dituntut untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan khutbah yang jumlahnya ada 2. Di dalam khutbah bacaan takbir itu ada 7 pada khutbah yang pertama ya, terus kemudian duduk di antara 2 khutbah, terus selanjutnya imam berdiri dan membaca takbir jumlahnya ada 9. Teknisnya seperti itu ya. Wa yukabiru min ghurubi syamsi min lailatul iti ila ayat khula al imam. Kita seorang muslim itu dituntut untuk melaksanakan takbir atau membaca takbir itu dimulai dari min lailatul iti ya, pada malam hari raya sampai imam itu masuk pada waktu sholat ya. Jadi setelah subuh itu juga dituntut untuk melaksanakan takbir, membaca takbir. Tengah malam disunahkan untuk membaca takbir, setelah isya disunahkan untuk membaca takbir ya. Jadi bacaan-bacaan takbir itu diawali mulai dari malamnya hari raya. Wafil adha lan ing dalam riyaya adha khalfas sholawati ing dalam burine pira-pira salat al mafrudati kang den perdoake min subhi yaumi arafah awit saking subuh dina arafah ilal asri temuka maring waktu asar min akhir ayami tasriki saking akhirnya pira-pira dina tasrek ya, saking akhirnya pira-pira dina tasrek. Jadi kalau di dalam hari raya Idul Adha itu ada perpanjangan waktu ya. Ada perpanjangan waktu khusus untuk melaksanakan bacaan-bacaan takbir. Sampai kapan? Ilal asri min akhiri yaumit tasrek. Sampai pada waktu asar hari tasrek. Itu tetap disunahkan untuk membaca takbir. Khalfas sholawat al mafrudot. Setelah sholat fardu. Itu terkait dengan teknis pelaksanaan sholat hari raya, baik hari raya Idul Adha ataupun hari raya Idul Fitri, dan hal-hal yang berhubungan dengan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Faslun utawi iki kono fasal suwiji, wasolatul kusuf utawi salat graono iku sunnatun sunnah, maka datun kang den kukuhake paing patat mongko lamun kepotan, paing patat mongko lamun pot apa si salat lam tukdo mongko ora kena den kodhok apa salat. Wa sallan salat sapa wong likusuf fisamsi krana graono srengenge, wa khusufil qamari lan graono rembulan oleh salat rok ngateni kelawan 2 rakaat.
sholat kusuf, sholat gerhana baik gerhana matahari ataupun gerhana rembulan itu hukumnya sunnah muakkad. Paling patat lam tukdo wa yusolli al kusufi samsi wa khusufil qamar. Apabila waktu gerhana ini sudah sirna kembali normal lagi, maka itu termasuk waktu-waktu yang waktu-waktu yang sudah hilang dan tidak bisa dilakukan atau digunakan untuk melaksanakan sholat gerhana. Rakaat ini kelawan 2 rakaat wa yusolli lan salat sapa wong li khusufi samsi krana grahana srengenge wa khusufil qamari lan grahana rembulan rakaat ini kelawan 2 rakaat fikuli rakaat ing dalam iku tetep ing dalam saben-saben rakaat yamani ana ngadeg loro yutilu halen dawakake sapa wong al-qiraata ing wacan fima ing dalam kiyamani wa ruku'ane lan rukuk loro yutilu halen dawakake sapa wong atas bika ing tasbih Bima yang dalam ruku'ani duna sujud itu sujud wayak tubulan khutbah sapa wong pada umma yang dalam sause rok ngataini khutbah ini kelawan rong khutban hendaknya seseorang itu melaksanakan sholat gerhana matahari ataupun gerhana rembulan sebanyak 2 rakaat. Pada setiap rakaat itu ada 2 kali berdiri dan 2 kali rukuk. Di dalam 2 kali berdiri, seseorang yang sedang melaksanakan sholat gerhana itu hendaknya memperpanjang bacaan, ya, memperpanjang bacaan surat-surat. Ya. Di dalam rukuk hendaknya memperpanjang bacaan tasbih, ya. Hendaknya memperpanjang bacaan tasbih. Duna sujud bukan sujud, ya. Dan setelah sholat 2 rakaat kemudian melaksanakan khutbah. Wa yusiru lan nglirihake sapa wong fi kusufi samsi ing dalam grahana srengenge. Wa jaru lan banterake sapa wong. Wa ya jaru lan banterake sapa wong fi khusufil qamari ing dalam grahana rembulan. Fi khusufil qamari ing dalam grahana rembulan. Di dalam gerhana matahari, bacaan-bacaan yang disampaikan atau dilaksanakan itu hendaknya dibaca sirri, dibaca rendah. Terus kemudian pada waktu gerhana rembulan hendaknya dibaca keras. Nah, untuk besok pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sholat istisqa. Mungkin itu saja dulu sementara. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan sedikit materi ini dapat menambah wawasan khazanah keilmuan dari para mahasiswa, mahasiswi, mahasantri yang berbahagia, ya. Semoga bermanfaat. Min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Akhirul kalam wa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.